A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ana fil jannah. Alhamdulillah, sadaqallahul adzim, sadaqallahu rasulul karim. Alhamdulillah, tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat di dunia yang sementara ini menuju ke akhirat yang selama-lamanya. Mari kita sama-sama bersalawat kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan para tabi-tabiinnya. Karena atas perjuangan mereka lah kita masih dapat memiliki Islam dan iman. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mendengarkan tentang kisah Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih suatu ketika ikut mengantar jenazah. Setelah sampai di kuburan, ia memisahkan diri dari rombongan lalu duduk memikirkan sesuatu. Seseorang bertanya kepada, wahai Amirul Mukminin, apa yang menyebabkan engkau duduk di sini? Sedangkan engkau adalah wali bagi jenazah itu. Maka Umar bin Abdul Aziz menjawab, ya, kubur ini berkata engkau adalah wali. Kubur ini berkata kepadaku, wahai Umar, tidakkah engkau bertanya kepadaku apa yang akan aku lakukan terhadap orang-orang yang datang kepadaku setelah mati? Lalu Umar berkata, aku bertanya kepadanya, yaitu kepada kubur, beritahukanlah kepadaku. Kubur berkata kepadaku, aku koyakan kain kafan mereka, aku hancurkan tubuh mereka sehingga berkeping-keping, aku hisap darah mereka, aku makan daging mereka. Maukah aku beritahukan apa yang aku lakukan terhadap persediaan mereka? Aku memisahkan tangan. Lalu Umar berkata, apa itu persediaan mereka? Aku memisahkan tangan. Kubur berkata, aku memisahkan tangan mereka dari bahu, tangan mereka dari lengan, punggung mereka dari tubuh, paha dari pinggang, lutut dari paha, betis dari lutut, dan telapak kaki dari betis. Setelah itu Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih menangis lalu berkata, kehidupan dunia ini begitu singkat, tipu dayanya terlalu kuat. Yang hebat di dunia hina di akhirat, yang kaya di dunia fakir di akhirat, pemuda di dunia cepat jadi tua, yang hidup di dunia sebentar lagi akan mati. Jangan biarkan dunia menipu dan menarik perhatianmu, padahal kamu selalu melihat betapa cepat dunia berpaling dari orang yang mencintainya. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, hanya orang yang bodoh yang mudah terperangkap dan terperdaya oleh dunia. Di manakah pecinta-pecinta yang telah membangun kota-kota besar, mengalirkan sungai-sungai yang panjang, memiliki kebun-kebun besar? Mereka hidup di dunia dalam waktu yang singkat,
yang sangat singkat, kemudian pergi dari dunia dengan meninggalkan segala sesuatu yang mereka miliki. Lalu Umar bin Abdul Aziz berkata lagi, ketika hidup di dunia, mereka menikmati kesehatan yang sempurna serta kekuatan jasmani telah memperdayakan mereka sehingga mereka hidup dengan mengikuti hawa nafsu serta melakukan dosa. Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaihi berkata, demi Allah, mereka dicemburui di dunia karena memiliki harta yang banyak. Mereka mengalami bermacam rintangan untuk mencari harta, namun akhirnya mereka berhasil mengumpulkannya. Orang lain merasa hasad dan dengki kepada mereka, tetapi mereka tidak menghiraukan dan tanpa ragu-ragu terus mengumpulkan harta sambil menahan berbagai kesusahan dan kepayahan dengan sukarela. Tetapi lihatlah saat itu bagaimana tanah memperlakukan mereka dan persediaan tubuh mereka dimakan oleh ulat. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Umar bin Abdul Aziz berkata lagi, padahal ketika hidup di dunia mereka beristirahat di atas sofa yang halus dan empuk, dikelilingi para pembantu dan teman-teman, saudara, kerabat dan tetangga-tetangganya, senantiasa mengikuti kehendak mereka. Tetapi apakah yang kemudian terjadi? Tanyakanlah kepada mereka bagaimana keadaan mereka sekarang di sana atau di kubur. Orang miskin maupun orang kaya semuanya terbaring di tanah yang sama. Tanyakanlah kepada orang-orang kaya apakah manfaat harta yang pernah mereka miliki ketika dalam kubur. Tanyakanlah kepada fakir miskin di sana apakah penderitaan yang mereka alami karena kemiskinan mereka di dunia. Tanyakanlah tentang lidah mereka yang sedang digunakan untuk berpidato dengan begitu hebat. Tanyakanlah tentang mata mereka yang telah digunakan untuk memandang ke segala arah. Tanyakanlah tentang keadaan kulit mereka yang dahulu begitu lembut terhadap wajah-wajah mereka yang begitu cantik. Apakah yang sedang dilakukan oleh ulat-ulat kuburnya? Warna mereka sudah menghitam, daging mereka sudah habis, wajah mereka menjadi mengerikan dan ditutup dengan tanah. Anggota-anggota tubuh mereka saling terpisah, persendian mereka terputus. Wahai, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, wahai, di manakah pembantu-pembantu mereka yang senantiasa menyahut, saya datang tuanku? Di manakah kemah-kemah dan kamar-kamar yang telah mereka gunakan untuk beristirahat? Di manakah harta benda dan kekayaan mereka yang telah mereka simpan dengan baik ketika di dunia? Pembantu-pembantu itu tidak bisa memberi bekal apa-apa untuk makanan di dalam kubur. Dalam kubur tidak dihamparkan alas tidur, tidak disediakan bantal, tetapi dibaringkan di atas tanah saja. Tidak juga dihiasi taman-taman bunga atau buah-buahan. Alangkah sedihnya ia ditinggalkan seorang diri dalam keadaan gelap gulita. Kini siang dan malam sama saja baginya. Ia tidak lagi dapat berjumpa dengan teman-temannya, tidak dapat menjemput siapapun, berapa banyak orang-orang yang semasa hidupnya di dunia mempunyai tubuh tegap dan indah, lelaki yang tampan, perempuan yang jelita, tetapi kini di dalam kubur tubuh mereka hancur, anggota-anggota badannya sudah saling terpisah. Maka mata yang dulu cantik kini keluar dari lubangnya, bahu sudah terpisah dari tubuh, mulut pun penuh dengan air dan nanah. Binatang-binatang melata sedang merayap di seluruh tubuhnya. Ketika mereka tinggal dalam keadaan seperti itu, pasangan mereka sudah kawin lagi dengan orang lain dan berada dalam kesenangan. Dan anak-anak mereka sudah mengambil ahli waris, tetapi di antara mereka ada yang bernasib baik sehingga mereka beristirahat di dalam kubur. Dalam kesenangan dengan wajah yang segar dan berseri. Mereka itulah orang-orang yang lebih mengutamakan akhirat ketika mereka semasa hidup di dunia. Mereka mengumpulkan bekal untuk dirinya sebelum masuk ke dalam kubur. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan nasib kita
ketika kita berada di dalam kubur. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaihi mengatakan lagi, wahai orang yang esok harinya pasti masuk kubur, apakah yang menyebabkan kamu terperangkap dalam urusan dunia? Apakah kamu berharap bahwa dunia yang penipu itu akan senantiasa bersamamu? Tentu tidak. Gedung tempat tinggalmu yang luas lagi tinggi, apakah kamu akan membawa? Tentunya tidak. Buah-buahan yang sedang masak di kebunmu, alas tidurmu yang lembut, pakaian-pakaianmu yang menunjukkan ketika panas, semuanya akan kamu tinggalkan. Apabila maut telah tiba dan menguasaimu, maka tidak ada yang dapat menghalanginya. Kamu akan berkeringat dan tidak berdaya. Alangkah menyesalnya orang-orang yang hari ini telah menutupkan mata saudaranya yang sudah mati, menutupkan mata anaknya dan ayahnya, dan yang sedang memandikan salah seorang dari kerabatnya, yang sedang mengkafani seseorang, yang sedang pergi ke tanah perkuburan untuk mengantarkan jenazah seseorang. Ingatlah suatu saat nanti semua itu juga akan terjadi pada dirimu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap diri pasti akan merasakan mati. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Umar bin Abdul Aziz mengucapkan kata-kata tersebut. Kemudian ia membaca 2 bait syair sebagai berikut. Ya, insyaallah. Setelah Umar bin Abdul Aziz membaca syair, manusia berpuas hati dengan benda-benda yang tidak lama lagi akan fana, dan mereka sibuk dalam angan-angan panjang dan harapan pada dunia. Seperti orang mimpi yang tertipu oleh kenikmatan dalam tidurnya. Siang hari kamu habiskan dalam kelalaian, dan pada malam hari kamu tidur. Sementara maut yang sedang menantimu. Hari ini kamu sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan menjadikan kamu menyesal dan risau. Di dunia ini binatang-binatang berkaki 4 menghabiskan waktu mereka seperti kamu menghabiskan waktumu. Alhamdulillah, tuan-tuan, mari kita sama-sama renungkan nasib kita. Sesungguhnya dunia adalah persinggahan yang sementara, dan persinggahan kita yang selamanya adalah akhirat. Maka mari kita sama-sama renungkan nasib kita di kemudian hari. Maka lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ini masih bodoh, masih banyak belajar dalam menyampaikan kebenaran. Maka kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallahi bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.